Bapak Ustadz Aldat Saripati Rozi Sarkowi. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah bersedia untuk selalu mendampingi, membimbing, memberikan pendidikan tentang makna tauziah kepada seluruh angkatan maupun di rumah sakit. Yang kita hormati Kepala Cabang Bang Sumsel, Bapak Cabang Sekayu, Pak Dede, Kando Dede. Yang kita hormati para pejabat struktural di Dinas Kesehatan hadir langsung di sini, PLH Sekretaris, Pak Mariadi, dan juga penitipnya ini Kabid Kesmas, dan PLH Kabid Yankes, Dr. Iksan, hadir langsung, dan juga pejabat struktural lainnya, dan juga yang saya hormati, pejabat struktural di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, Wakil Direktur, Dr. Ira, Ibu Tridati, dan juga para pejabat lainnya. Yang kita hormati, hadir juga secara tidak langsung Ibu Ketua DWP Dinas Kesehatan, ini tidak secara langsung terus hadir jadi. Pakai kena SP ini. Dan terkhusus Dr. Siska yang kami hormati, kemudian Dr. Dumrotul Pauza, Dr. Topik yang kami hormati, yang hadir secara tidak langsung, dan juga yang kami hormati Kepala Puskesmas, karyawan yang hadir langsung di sini, karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, dan seluruh pegawai lingkungan Dinas Kesehatan yang hadir secara tidak langsung atau virtual. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, karena semuanya berkat rahmat dan hidayahnya kita diberkahi kenikmatan, kesempatan, dan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan rutin dari Dinas Kesehatan. Nah, kegiatan ini bukan untuk hari ini saja, memang setiap bulan kita mengadakan kegiatan zikir akbar. Mulai sejak COVID-19, pandemi COVID-19. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu yang saya hormati, kita semua baru saja merasakan tepatnya tanggal 9 Juni 2022 pukul 22.45 kita kehilangan guru kita, kehilangan pemimpin kita, kehilangan seorang yang visioner yang sudah banyak mencurahkan tenaganya di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dan juga di bidang kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin khususnya, baik secara langsung pikirnya atau melalui arah banyak yang kita bisa ambil dari beliau, dan tepat pada saya sampaikan tadi, beliau meninggal. Saya yakin
Kita semua merasakan kesedihan. Kita semua berduka. Tapi kita sebagai umat manusia, kita semuanya akan berpulang ke rahmatullah. Tugas kita saat ini adalah mendoakan agar almarhumah berikan tempat yang terbaik, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran, diberikan selalu kesehatan, dan dilindungi gerakannya. Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, selain daripada itu juga, kemarin kita menerima kabar bahwa saudara kita, Dr. Taufik Firdaus, saat ini sedang berjuang untuk menghadapi penyakitnya. Ini perlu motivasi, dan kita, tugas kita itu juga mendoakan beliau agar beliau kuat dalam kehidupannya, keluarganya selalu diberikan kesehatan, kesabaran, dan kita selalu berdoa agar beliau itu diberikan kesembuhan sehingga kita bisa berkumpul kembali, bisa beraktivitas kembali. Oleh karena itulah, selain dari acara rutin ini itu memberikan motivasi di kita meluangkan waktu untuk berdoa, saya berharap kepada Pak Ustadz Baldat agar nanti setelah zikir akbar itu dapat memberikan doa terkhusus pada Dr. Taufik Firdaus, Dr. Makson, serta pada almarhumah. Dan saya juga memohon kepada Pak Ustadz agar memberikan sedikit tausiah kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir hari ini, karena kami ini petugas kesehatan. Tugas kesehatan ini disibukkan dengan rutinitas, memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan pelayanan yang bermutu selama bertahun-tahun. Mungkin ada kejenuhan, mungkin ada rasa capek. Oleh karena itu, kita minta agar kita sama-sama berdoa agar kita selalu diberkahi kesehatan dan juga kita selalu dilindungi dalam melaksanakan tugas. Selain daripada itu juga, kita berharap dari zikir akbar ini paling tidak jadi awal kira dari hal-hal yang selama ini mungkin kita lalai, depannya kita bisa jalan yang lebih baik. Selalu tawakal, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kepada seluruh yang hadir baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini jadikan barokah bagi kita dan selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi dalam melaksanakan tugas. Akhir kalam, akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah menyampaikan kata sambutan serta membuka acara pada siang hari ini. Dan selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu zikir dan doa bersama yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustadz Baldat MS Fahru Rozi MAG. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan.
Baik, terima kasih Ibu Moderator. Sekali lagi suara saya bisa didengar dengan baik ya? Terdengar dengan baik, Ustadz. Baik, terima kasih. Izinkan sebelumnya saya menge-share daripada file zikir kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyu Asin sekaligus merangkap Direktur RSUD Sekayu, Bapak Dr. Haji Azmi Darius Mansyah, Mars, segenap pejabat di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyu Asin, begitu juga segenap pejabat di lingkungan RSUD Sekayu, yang insya Allah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, para dokter, tenaga kesehatan, dan staf di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyu Asin, begitu pula di lingkungan RSUD Sekayu, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai zikir pada siang hari ini, pertama kita berkumpul baik secara langsung maupun ada yang secara daring. Semata-mata kita bersilaturahim karena Allah. Kita berzikir ini mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan barokah dan berkat zikir ini kita dianugerahkan keberkahan di setiap langkah kaki kita di dunia, dan semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita berdoa dan berharap semoga saudara-saudara kita, sanak kerabat kita, maupun rekan kerja kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan penyakit, terkhusus kepada saudara kita, rekan kita, Dr. Taufik Firdaus, SPOG. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan menjadikan ujian ini sebagai momen di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan dan menghapuskan semua kesalahan-kesalahannya yang telah lalu, serta mengangkat derajat beliau pada posisi derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, pada siang hari ini kita bersama-sama masih dalam suasana duka cita atas wafatnya mendiang Bapak Dr. Maxson Parulian Purba Mars selaku Direktur Utama RSUD Sekayu. Kita berharap mudah-mudahan keluarga besar yang ditinggalkan, istri dan anak-anak beliau beserta sanak keluarga beliau dapat diberikan ketabahan, dapat sabar, dan bisa mengambil hikmah dari kepergian mendiang Bapak Dr. Maxson Parulian Purba Mars. Dan tentunya beliau semasa hidup sudah melakukan pengabdian-pengabdian yang banyak, sudah meniti pengabdian yang baik, suri-suri tauladan yang baik. Maka sudah sepatutnya kita yang masih hidup ini, terutama keluarga beliau, agar bisa meneruskan jejak langkah kebaikan yang telah beliau wariskan semasa hidupnya kepada kita semua. Jamaah sekalian, hadirin hadirat yang berbahagia, marilah bersama-sama kita berzikir dengan tertib, tidak saling mendahului, memasang niat zikir ini tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita awali dengan mengirimkan Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وأزواجه وأولاده وأصحابه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari bersama-sama kita mulai pembacaan zikir ini dengan tertib dan tidak saling mendahului. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب
يعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari kita mengakhiri zikir ini dengan bersama-sama berdoa
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kiranya untuk diaminkan daripada doa yang akan kami pimpin atau yang akan kami khalifai ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah. Allahumma ya Allah, jika seandainya kami yang hadir di dalam majelis zikir ini masih banyak memikul dosa-dosa dan kesalahan, ampunkanlah semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Wala maridun illa syafaitah. Jika seandainya ada salah seorang di antara kami yang sedang engkau uji dengan penyakit, maka segera sembuhkan dan angkatlah penyakit dari tubuhnya. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, jika seandainya ada salah seorang di antara kami yang masih terlilit dengan hutang piutang, maka tolonglah ia untuk bisa segera melunasi hutang-hutangnya. Wala hamman illa farrajtah. Jika seandainya ada di antara kami yang saat ini sedang gundah gulana, sedang penuh dengan masalah, maka tolonglah kami untuk bisa selamat dan keluar dari masalah dan gundah gulana yang sedang kami derita. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika seandainya kami punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita yang luhur, berkat majelis zikir ini, jadikanlah semua cita-cita dan keinginan kami yang luhur itu Engkau wujudkan dan Engkau kabulkan. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di dalam majelis zikir ini sebagai hamba-hambamu yang senantiasa bertaubat dan beristighfar kepadamu. Wa ja'alna min ibadikas shalihin. Jadikan kami semua hamba-hamba yang soleh dan solehah. Wa ja'alna min ibadikal mukhlasin. Jadikanlah pula kami semua hamba-hambamu yang senantiasa engkau anugerahkan keikhlasan di dalam kolbu kami, di setiap kami melakukan amal-amal kebaikan. Wa ja'alna min ibadikal muttaqina fi jannatin na'im. Jadikanlah kami hamba-hamba yang beriman kepadamu dan kepada Rasulmu. Kelak di yaumil qiyamah engkau pantaskan kami menjadi penghuni syurgamu. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardali akhi Dr. Taufik Firdaus SPOG wa mardal muslimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak dan Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan sekitar 7 maksimal sampai dengan 10 menit kami memberikan sedikit hikmah maupun tausiah, dan izinkan pula kami mengawalinya dengan sekali lagi mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada kekasihnya
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kita semua hamba-hamba Allah yang beriman kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ibu dan bapak yang berbahagia, izinkan di dalam tausiah ini kami mengutip salah satu ayat di dalam surah Yasin yang selalu kita baca di setiap momen. Dalam surah Yasin ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Artinya, Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, baik dari apa yang tumbuh dari muka bumi, baik yang ada di dalam diri mereka, dan dari apa saja yang tidak mereka ketahui. Ibu dan bapak, di dalam ayat ini Allah memberikan kabar kepada kita, semua ciptaan Allah pasti diciptakan berpasang-pasangan. Maka kita kenal, ada matahari, begitu pula ada rembulan. Ada siang, ada malam. Semua Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada kutub positif, ada kutub negatif. Ada laki-laki, ada perempuan. Maka tidak ada cerita banci bencong itu tidak katik. Yang ada laki-laki dan perempuan. Begitu pula di dalam kehidupan ini, ibu dan bapak, ada kala Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kebahagiaan. Kadangkala Allah juga uji kita dengan musibah, dengan kesedihan. Jemaah sekalian yang berbahagia, di dalam hidup kita pasti akan menemui dua ujian ini. Kadang Allah memberikan kesenangan kepada kita, tapi dalam satu waktu atau di waktu yang lain Allah pun menguji kita dengan musibah. Hamba-hamba Allah ketika diuji dengan kesenangan, diberi harta yang banyak, diberi kesehatan, diberikan ilmu yang luas, diberikan pangkat dan jabatan yang tinggi misalkan. Hamba Allah ini terbagi dua. Pertama, ada hamba Allah yang bersyukur ketika diuji dengan kenikmatan dan kesenangan. Ketika diberikan kesehatan oleh Allah, dia bersyukur, mau kasih ya Allah, aku ini sehat. Maka dengan kekuatan serta kesehatan ini, aku akan gunakan untuk beribadah kepadamu. Bisa bangun sholat subuh, bisa sholat duha, bisa hadir dalam zikir. Dan aku akan gunakan kesehatan ini dalam rangka mencari rezeki yang sebaik-baiknya, yang halalan thayyibah. Ini hamba yang bersyukur. Allah berjanji, jika sekiranya seorang hamba diuji dengan kenikmatan, kemudian dia bersyukur, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian benar-benar bersyukur kepada nikmat yang sudah aku beri, pasti akan aku tambah. Kita bersyukur, alhamdulillah sekarang punya sikok rumah. Bersyukur kepada Allah. Rumah itu kita isi dengan ibadah. Insya Allah ke depan dikasih oleh Allah rumah yang kedua. Sekarang punya mobil, mobilnya bagus, mobil baru. Kita bersyukur, ya Allah mau kasih engkau izinkan aku punya mobil baru. Dan dengan mobil ini aku pakai untuk berangkat ke masjid, aku pakai untuk dakwah, aku pakai untuk ke kantor mencari rezeki yang halalan thayyibah. Kelak suatu saat Allah akan memberikan kepada kita mobil yang baru. Begitu juga kita, bapak-bapak, punya istri di rumah. Kita bersyukur dengan ada istri di rumah, kita bisa tentram, tenang, kita sayangi dia. Insya Allah istri itu akan ditambah. Tapi jangan dulu suuzon Pak, bukan nambah 2, 3. Maksud ditambah ini tidak harus 2, 3, 4. Maksud yang ditambah ini cintanya bertambah. Walaupun umur sekarang sudah 50, tapi rasa cinta kepada istri seolah-olah baru 20 tahun. Itu maksudnya. Ini kaget ibu-ibu marah salah paham ini. Mohon maaf ibu-ibu. Maksud kami bukan nambah 2, 3.
Tapi kalau seorang suami benar-benar mencintai istri, dia bersyukur dengan keberadaan istrinya, insya Allah rasa kasih sayangnya, cintanya kepada istri dia akan ditambah oleh Allah. Walaupun umurnya sudah 70 tahun, tapi serasa masih bersama-sama hidup dalam umur 20 tahun. Ini golongan hamba yang pertama. Ketika diberi nikmat, dia bersyukur, dan dengan syukurnya Allah tambah lagi nikmatnya. Kemudian yang kedua, ada hamba Allah diuji dengan kenikmatan, dengan kesenangan, dengan harta yang banyak, ilmu yang berlimpah, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Duitnya yang banyak dia pakai untuk berjudi di Genting Highland di Malaysia sana. Badannya yang sehat dia pakai tiap malam untuk ke diskotik joget-joget dak keruan. Dia minum minuman keras, bahasa orang Palembang nyekek botol kuatnya. Padahal dia sehat. Dia tidak bersyukur kepada Allah. Begitu pula banyak contoh yang lain. Maka hati-hati. Orang yang kedua ini ketika diuji dengan kesenangan tapi tidak mau bersyukur, maka Allah mengancam. Inna azabi lasyadid. Sudah barang tentu kata Allah, ingat azabku, hukumanku amat dan sangat pedih. Hati-hati. Kalau kita diberikan harta yang banyak, kenikmatan yang banyak, tapi kita semakin jauh kepada Allah, itu adalah istidraj. Akan tiba suatu masa Allah akan cabut semua itu dan kita akan dilemparkan Allah ke dalam lubang kehinaan yang mana kita tidak akan selamat dari lubang kehinaan itu. Maka kalau kita sekarang diuji dengan kenikmatan yang banyak, harta yang berlimpah, ilmu yang luas, diamanahi pangkat dan jabatan, dianugerahkan rumah yang banyak, syukuri dan jadikan semua nikmat itu menjadikan kita sebagai hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan ujian nikmat itu akan menjadi sebab kita mudah melangkahkan kaki ke surga. Di dunia sudah bahagia, di akhirat masuk surga. Itu yang kita inginkan. Namun jemaah sekalian, terkadang di dalam hidup ini Allah tidak selalu menguji kita dengan kenikmatan. Ada kalanya Allah uji kita dengan musibah. Macam-macam musibah ini. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ujian itu kata Allah bisa dengan kekurangan harta, miskin, kemudian kekurangan makanan, kemudian kehilangan jiwa yang dicintai, kematian, ataupun penyakit dan lain sebagainya. Itu musibah. Dan kita pasti akan diuji dengan semua itu oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal nunggu waktunya. Seperti contoh saudara kita, Bapak Dr. Taufik Firdaus, SPOG. Ini tetangga kami di Citra Grand City Palembang. Beliau sedang diuji oleh Allah dengan penyakit. Kalau beliau bisa bersabar dengan apa yang sudah Allah ujikan ini, insya Allah dibalas oleh Allah ganjaran pahala yang banyak. Karena seorang hamba ketika diuji dengan penyakit, terbagi dua juga hamba Allah ini. Pertama ada hamba Allah yang ketika diuji dengan penyakit, dia sabar dan tabah. Ya Allah, aku sekarang sakit. Aku ridho ya Allah. Mungkin penyakit ini akan menggugurkan semua dosa-dosaku. Mungkin penyakit ini akan mengangkat derajatku pada derajat yang lebih tinggi. Karena memang seperti itu di dalam hadis, Nabi berjanji, orang yang sakit, tidaklah dia merasa sakit walau karena tertusuk duri, kata Nabi. Tercocok duri di jalan. Melainkan penyakit atau rasa sakitnya akan menjadi sebab dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau sampai kita dirawat di rumah sakit? Wah, sudah barang tentu banyak dosa-dosa kita yang diampunkan oleh Allah dan kita dianugerahkan pahala yang banyak oleh Allah. Asalkan kita sabar, tabah, ridho. Dan juga kita berikhtiar untuk sembuh. Jangan sampai juga salah paham. Biarlah sakit ini, biar cepat mati aku. Biar kaget tak masuk kantor lagi, pening pala di kantor. Gitu. Ini salah. Kita kalau diuji dengan penyakit, tetap sabar, tetap berserah diri kepada Allah, tapi kita juga harus berikhtiar, berusaha untuk sembuh. Makanya kita ke rumah sakit, kita berobat, dan ini perintah Nabi. Kata Nabi, tadawau, berobatlah kalian bihalalin wala biharamin.
Berobatlah kalian kalau sakit, tapi berobat dengan yang halal, jangan berobat dengan yang haram. Ini perintah dari Nabi untuk berobat, untuk ke dokter, untuk ke rumah sakit. Namun di dalam hati kita yang sedang sakit ini, kita sabar, tabah, dan ridho dengan ujian yang sekarang sedang Allah timpakan kepada kita. Dan yakinlah Allah memberikan kepada kita hasil yang terbaik. Jika seandainya nanti kita diizinkan sembuh, alhamdulillah. Tapi ada saudara-saudara kita ketika dia ditimpa penyakit, ternyata penyakitnya itu sebab dia segera berjumpa dengan Allah. Semua sudah ditakdirkan Allah, sudah dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita ketika ditimpa musibah, apakah musibah penyakit, ataukah ditinggal orang yang dicintai oleh kita, yang kita cintai, ditinggal wafat suami kita, ditinggal wafat bapak, ayah kita misalkan, maka kita mesti sabar, tawakal dan berserah diri kepada Allah. Dan Nabi berjanji, siapa yang sabar, berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala besar yang tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wong yang sabar ketika ditimpa musibah akan diberikan oleh Allah pahala yang banyak dan besar, di mana pahala itu tidak terhingga, kata Allah. Contoh kemarin Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Ridwan Kamil kehilangan putra tercinta, putra sulung satu-satunya, putra sulungnya, putra kandungnya. Oh, itu berat, Pak. Sangat berat ujian itu. Gak ada yang mau kita kehilangan putra atau putri kita. Tapi Bapak Haji Ridwan Kamil sudah berhasil mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi orang tua yang tabah dan sabar. Karena dia tahu, kalau aku sabar dari musibah yang berat ini, Allah akan memberikan kepadaku pelajaran dan juga ganjaran pahala yang besar yang nanti bisa aku petik di yaumil qiyamah, ketika nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita perbuat di dunia. Dan kita sadar perpisahan kita dengan orang yang kita cintai di dunia ini perpisahan sementara. Suatu saat pasti di dalam negeri keabadian kita akan berjumpa lagi dengan orang yang kita cintai. Dan ingatlah, perjumpaan yang kedua kali nanti tidak ada kata perpisahan untuk selama-lamanya. Tapi ingat, terakhir ada hamba Allah ketika diuji dengan musibah, dia acuh tak acuh, dia sombong kepada Allah, dia menggerutu protes dengan Allah, dia meratap, tak terima dengan kepergian orang yang dia cintai, dia tidak terima dengan penyakit yang sedang dia derita. Ya Allah, ngapa aku ni sakit? Ya Allah, kenapa bapakku meninggal dunia? Ini tidak adil, ya Allah. Engkau tidak baik kepada kami. Hei, hati-hati. Nabi SAW mengancam orang-orang yang tidak terima dengan ketentuan Allah itu benar-benar orang yang terlaknat. Di dalam hadis qudsi riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah mengatakan bahwa Allah berfirman, "Man lam yasbir ala bala'i, wa lam yurdi ala qada'i falyaltamis rabban siwai." Siapa saja ketika diuji dengan musibah, diuji dengan bala, namun dia tidak sabar, tidak ridha, cari saja Tuhan selain aku, kata Allah. Wih, Masya Allah. Ini ancaman dari Allah. Bukan artinya Allah nyuruh kita murtad, bukan. Namun artinya dari hadis ini, kalau kita benar-benar mentuhankan dan mengesahkan Allah, tidak akan mungkin kita protes dengan semua ketetapan yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Toh, apa yang kita derita ini, yakinlah, dari penyakit ataupun dari musibah-musibah lain, semua ada hikmah kebaikan di dalam itu. Dan secara zahir mungkin tidak enak, sakit, tak lemak. Ditinggal wafat orang yang kita cintai, sedih. Tapi di balik itu ada ganjaran pahala kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita. Bagi orang yang sakit, ketika dia sakit, sabar dan tabah, dia akan diberikan pahala yang banyak. Dan juga derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang diuji dengan musibah kematian, kemudian dia sabar dan ikhlas, yakinlah bahwa perpisahan ini hanya sementara. Nanti kita akan berjumpa dengan orang yang kita cintai di dalam kehidupan yang abadi selama-lamanya, dan nanti tidak ada lagi kata perpisahan. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian, itu saja sedikit tausiah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang beriman bisa bijak dalam menyikapi problematika kehidupan di saat ini.
Ada kala kita diuji dengan kenikmatan, diuji dengan harta yang banyak, kita bersyukur, dapat pahala, nikmat ditambah oleh Allah. Tapi ada kalanya kita nanti akan diuji dengan musibah, maka kewajiban kita bersabar, bertawakal, berserah diri kepada Allah. Dan kalau itu kita lakukan, maka Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa kita, dan nanti derajat kita diangkat ke sisi Allah pada derajat yang tinggi. Semuanya pasti ada hikmahnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja, Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan majelis kita pada siang menjelang sore hari ini dicurahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga, selain yang sudah kami sampaikan di awal tausiah kami sebelum zikir tadi, kita pun mendoakan mudah-mudahan Bapak Dr. Haji Azmi Darius Mansyah Mars selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyu Asin yang saat ini Allah amanahkan pula untuk merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas dari Direktur RSUD Sekayu. Mudah-mudahan beliau bisa diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan perlindungan selama mengemban dua amanah besar ini. Dan kita semua insya Allah staf jajaran pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan maupun di lingkungan RSUD Sekayu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, semuanya dianugerahkan keberkahan oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah, dan semua masalah yang kita hadapi di rumah maupun di lingkungan kerja kita, semoga segera Allah berikan jalan keluarnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada semua tenaga kesehatan, semoga kalian tetap semangat karena di setiap langkah dan tetesan keringat kalian dicatat pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal akhiru walhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa serta zikir bersama yang dipandu oleh Ustadz Baldad MS Fahru Rozi MAG, maka dengan demikian berakhirlah acara kita pada siang menuju sore hari ini. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memandu zikir dan doa bersama serta tausiah yang sangat menarik kepada kita semua. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada peserta Zoom zikir dan doa bersama yang telah hadir pada Zoom hari ini. Marilah kita bersama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga zikir dan doa bersama yang kita panjatkan pada hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan berkah serta rahmat, dan kita semua mendapatkan manfaat dari kegiatan kita pada siang menuju sore hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf jikalau ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Moderator. Tadi modulasi suara kami lancar ya, tidak ada yang kresek-kresek ya. Nggak ada Ustadz, lancar. Ya. Alhamdulillah, ini di-record ya. Iya, di-record. Ditunggu di-upload di YouTube Dinkes Mubah. Terima kasih. Siap Pak Ustadz. Pak Dr. Azmi minta izin, segenap jajaran minta izin, mudah-mudahan insya Allah di lain waktu kita berjumpa kembali. Terkhusus ya, saya lupa tadi, keluarga mendiang Dr. Makson Parulian Purbamars, mudah-mudahan bisa tabah, bisa sabar, dan bisa mengambil hikmah dari musibah yang sedang Tuhan ujikan kepada kalian sekeluarga. Mudah-mudahan semua suri tauladan kebaikan yang sudah beliau ajarkan, yang sudah beliau karyakan semasa hidupnya, bisa ditiru dan dilanjutkan oleh kita semua, terkhusus bisa dilanjutkan oleh keluarga beliau yang terkhusus. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Dr. Azmi. Para pejabat lainnya kami izin pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.